Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat-sahabat GSN dimanapun Anda sedang berbahagia. Kali ini kita tampilkan satu piece tiada duanya, tidak bersaudara, satu piece saja, pisau sembelih. Ini model gaya tarik murni, ini cocok, bukan model strike ya. Kalau model strike itu strike itu kan tarik sebenarnya, sudah kita bentuk. Kalau ini model buoy, tapi untuk gaya tarik gitu ya, biar enak nyebutkannya, biar ketika orang menyebutkan pisau model strike berarti bukan yang ini gitu ya. Ini sarung kulit sapi asli, model bulat, ada cantolan di sini, biasanya untuk dimasukkan di sepatu boot biar nyangkut gitu ya. Kita lihat bilahnya, seperti ini. Ini kategori model buoy. Materialnya baja delman cap mata, karahnya dari Kuningan, beksi dalam, pin Kuningan, handlenya galih sonokeling, cukup keras kalau galih sonokeling. Nah, seperti ini pisau model buoy yang ukuran tanggung, enak sekali, enak banget dipakai untuk gaya tarik murni ini. Redak. Kalau sudah terbiasa gaya dorik juga, untuk gaya dorik sendiri alhamdulillah sudah saya coba di beberapa jenis pisau dengan material, bentuk, dan ukuran yang berbeda-beda. Alhamdulillahnya aman dan nyaman sekali dipakainya untuk gaya dorik, dorong, tarik. Kadang-kadang kalau sapinya tidak terlalu besar dan bilahnya cukup memadai, sekali dor saja cukup gitu. Ini delman cap mata. Untuk ukurannya tidak terlalu pendek juga tidak terlalu panjang, tidak terlalu pendek kalau umumnya ya, kalau kita melihatnya juga tidak terlalu panjang gitu. Perbedaannya kalau orang umum itu ada dua kriteria. Orang umum itu pertama, ketika memilih sebuah bilah, pisau dan golok sembelih, pasti kalau umum secara naluri dia akan memilih yang panjang, yang gede, yang gede lah, panjang, lebar, gede gitu, secara naluriah umumnya gitu. Terus yang kedua, tadi kan saya bilang dua kriteria untuk orang umum pemula secara naluriah. Terus selanjutnya pasti akan memegangnya seperti ini. Ketika mau menyembelih, megangnya begini. Akhirnya yang terjadi apa ya, gaya gergaji, gaya godot, gaya engek-engek atau ongok-ongok begini. Itu yang terjadi, dan itu secara naluriah. Makanya kita terus mengedukasi, meskipun hanya dengan kajian-kajian seperti ini disisipkan di setiap konten, supaya terus terngiang-ngiang di dalam ingatannya. Cara membawa, memegang, mencabut itu bagaimana, terus secara memegang golok saat menyembelih bagaimana, itu selalu kita sampaikan. Ini ya model buoy satu-satunya, ini belum buat lagi untuk ukuran segini atau ukuran 30-an belum, masih proses. Ini panjangnya 21, sekian, jadi masuk kategori 21 ya. Ini 21,3 atau 4. Terus terlebarnya 3 sentian, 3,1 mungkin atau 3 sentian lah, bisa dikategorikan 3 sentian terlebarnya, dan memiliki ketebalan 3,5. Kita tes di sini. Mili. Set 2,8. 2,9. Set yang paling pangkal 3,4. Benar. 3, malah 3,7. Set 3,4. Set 3,4, 3,5 antara itu.
nggak akurat. Masalahnya ini, nah 3,5 gitu ya, sama berarti 3,5 ketebalannya. Main-main aja. Oke, seperti ini enaknya kalau untuk sembelih sapi gaya tarik murni. Saya lebih cenderung seneng memberi edukasi kepada para pemula itu. Kenapa? Karena dia kadang ada beberapa orang yang masih kosong bayangan, ada yang sudah ada bayangan gitu. Yang penting punya keberanian dulu, punya keberanian. Terus untuk para senior tapi masih menggunakan gaya lama, cara lama, itu juga gampang-gampang susah, karena mereka untuk merubah gaya sendiri aja sudah suatu PR tersendiri buat dirinya gitu. Beda dengan masih polos seperti kertas kosong, kita tinggal oret-oret mau dikasih gambar warna apa gitu kan, itu bedanya. Tapi juga ini pun perlu terus pemantapan, karena dia punya PR sendiri lagi tentang mental. Dia punya PR sendiri, mentalnya harus tertata, bagaimananya. Saya kalau kambing alhamdulillah tahun kemarin berani, sapi belum berani lah. Ini kan masih ada PR tentang mental. Nah ini mental juga lebih sangat berpengaruh. Terus yang sudah pernah menyembelih sendiri juga ada PR sendiri untuk merubah gaya dari gaya tarik ke dorik. Kalau gaya tarik sudah bagus, karena gaya dorong sendiri nantinya dia akan, kita harus koreksi, kita harus lihat videonya. Gaya dorong yang bagaimana, dorong pro, dorong murni, atau dorong gesek. Kelihatannya begini, kalau megangnya begini kurang power pak, shred. Kelihatannya gaya dorong, akhirnya terjadi gini. Itu bukan gaya dorong, tapi gaya ongok-ongok atau engek-engek. Yang terpenting bagaimana untuk pemula, siapkan pisau yang sangat tajam. Kita harus bisa mengetes pisau dengan cara tisu gini ya. Ini tisu seperti ini, kalau kita megang begini, set, ini memotong lipatan tisunya di sini. Kalau begini, ini searah lipatan. Kalau membelahnya begini, searah lipatan. Nah, untuk pisau dan golok sembelih yang bisa memotong searah lipatan, itu berarti pisau dan goloknya sangat tajam. Karena ini juga sudah sering sekali kita berupaya, kita berusaha, kita coba, ternyata begitu. Jadi sudah menjadi pakemnya. Kalau searah lipatan begini dia mampu, nah begini dia mampu, berarti ini benar-benar tajam. Karena tidak semua pisau dan golok mampu membelah tisu dengan cara searah lipatan. Coba aja dites di rumah masing-masing. Seperti itu mungkin reviewnya. Satu piece 21 cm delman cap mata, cocok untuk dijadikan gacoan, bisa untuk sembelih kambing, juga untuk sembelih sapi, tidak terlalu pendek juga tidak terlalu panjang. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan. Mohon maaf bila mana ada salah-salah kata. Akhirul anwar, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.